Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan semua, hari ini saya akan menjelaskan beberapa yang saya tahu tentang ilmu shorof, yakni cara mentasrif dari fi'il madhi ke beberapa isim maupun fa'il yang berbeda. Pada video hari ini khusus untuk hari ini, yakni tentang cara mentasrif fa'il, cara mentasrif maf'ul, cara mentasrif amr. Maksudnya adalah cara mentasrif fi'il madhi ke isim fa'il, cara mentasrif fi'il madhi ke isim maf'ul, maupun cara mentasrif fi'il madhi ke fi'il amr. Itulah materi yang akan dibahas pada hari ini. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua, yakni tentang mentasrif fa'il. Kita mentasrif fi'il madhi masuk dirubah menjadi fi'il atau isim dari maf'ul, seperti itu ya. Seperti biasa, maf'ul ini adalah objek ya. Maf'ul adalah objek. Maf'ul ini adalah objek. Dan rumus untuk merubah maf'ul itu yakni maf'ulun. Maka di sini ada tambahan mim dan huruf waw ya, di sini mim dan waw. Seperti biasa kita masukkan dulu fa'ala ya. Ini adalah huruf di ketiga ini yang harus diubah, yang harus kita ubah nanti untuk kata yang berbeda di sini. Seperti itu ya. Fa'ala ini kita ubah. Maka yang tersisa adalah mim dan waw di sini ya. Yang tersisa ada mim dan waw. Maka setiap huruf ini kita rubah, maka harus ditambah mim di awal sini dan waw di setelah huruf yang kedua. Seperti itu ya. Dan ini adalah madinya, fa'ala. Ini adalah huruf madinya ya. Fi'il madinya fa'ala, seperti itu. Oke, langsung masuk kita ke contoh dari maf'ul tersebut. Fa'ala. Maka sama seperti ini, fa'a dan la. Maka di sini berubah menjadi maf'ulun. Maf'ulun. Kenapa? Karena di sini ditambah mim, ya, ditambah mim dan fa-nya ini kita masukkan ke sini, a ini masuk di sini ditambah waw, maka la-nya masuk ke di sini. Jadi lun, maf'ulun, seperti itu ya. Nah, bagaimana jika nasoro? Kita tulis di sini saja ya. Naso dan ro. Nasoro. Kita masukkan dulu rumusnya, yakni maf'ulun. Maf'ulun ya. Yang akan kita rubah ini fa, ain dan lam ini yang akan kita rubah ya. Dari kata ini naso dan ro ini ya. Na-nya masuk ke sini. Di sini ada na. So-nya masuk ke sini, di sini ada so. Di sini ada ro, maka di sini ada ro. Mimnya turun ke sini mim, ini wawnya turun ke sini waw. Wawnya mati, ini ma. Nunnya ini dia sukun di sini. Jadi man, ini hurufnya tanwin, maka di sini tanwin. Di sini lun, maka di sini lun. Maka berubahlah menjadi mansurun. Ditulis seperti ini, bagusnya seperti ini. Mansurun. Mansurun, seperti itu ya, jika kata dari nasoro. Nah, bagaimana kalau fataha ya? Kita lihat fa, ta dan ha. Fataha. Seperti biasa, fataha kita masukkan dulu rumusnya, yakni maf'ulun. Maf'ulun. Fataha, fa-nya masuk ke sini, ta-nya masuk ke sini, ha-nya masuk ke sini ya. Maka dia berubah menjadi fa, kita tambah mim, ma, fa-nya mati, ta-nya di sini harokatnya u, maka di sini tambah u, tu, ya. Terus di sini tambah waw, ya, maka berubah menjadi seperti ini dia. Dan ha-nya harokatnya adalah un, jadi begini, maftuhun, seperti itu, ya. Sama dengan kata yang lain seperti doroba, jadi madribun, seperti ini. Doroba,
doroba. Jadinya madribun. Nah, matikan huruf pertama ini disukunkan ya. Madrubun. Madrubun. Salah, bukan madribun ya. Madrubun. Di sini ditambah mim ya. Ininya ditambah dijadiin terus ditambah waw, madru di sini jadi jadi madrubun. Itu. Setiap kata yang 3 hurufnya itu berbeda, fa'ala, nasoro, fataha, doroba dan lain sebagainya, ketiga huruf yang berbeda itu, maka rumusnya adalah maf'ulun. Maka dia berubah menjadi maf'ulun, maftuhun dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kita masuk ke yang kedua ya, yakni jika terdapat huruf yang mati dan mati itu ada di akhir kata, seperti ya ini, seperti ini ya-nya yang ini ya. Saro seperti itu, ya-nya ada mati di akhir kata, atau sawa, ya-nya ada di sini, atau ghaza, dia mati di akhir kata, ada huruf mati di akhir katanya. Bagaimana jika yang mati di akhir kata seperti ini? Maka seperti yang tadi kita masukkan lagi rumusnya ya, kita tulis dulu. Saro, dan di sini ada ya-nya ya. Ketika kita masukkan rumusnya yakni maf'ulun. Maf'ulun ya. Maka dia akan berubah menjadi, seharusnya ketika kita masukkan rumus ini saja, maka dia harusnya jadi seperti ini. Mas ruyun. Mas ruyun. Nah, seperti ya, harusnya seperti itu. Namun di sini mengalami perubahan ya. Waw ini tidak dibenarkan ya. Maka dia tidak boleh ada waw, dan waw di sini tidak boleh. Entah kenapa nggak boleh ya. Intinya seperti itu. Ketika dia seperti ini, maka waw ini dihapus, ini diubah menjadi ri. Ya, dan di sini ditambah ya. Seperti itu. Jadi yang panjang ini harusnya ro-nya panjang, mas ruyun. Dia berubah menjadi mas riyun. Ri-nya tetap panjang, ro-nya tetap panjang, tapi dia nggak ru, tapi berubah menjadi ri. Jadi yang benar adalah mas riyun. Mas riyun. Kalau dia ada mati di akhir seperti ini. Sama seperti sawa. Kita masuk contoh yang kedua ya, yakni tentang satu kata, yakni tentang sawah. Sawah gitu ya. Maka sawah ini berubah menjadi mas. Kita langsung saja ya. Ini masuk ke rumusnya, maf'ulun. Maf'ulun. Maka di sini ditambah mim. Kita matikan huruf pertamanya. Mas, wa ini kita masukkan, bukan wu ya. Harusnya kan mas wuyun, tapi ini tidak boleh seperti itu. Harusnya mas wi, dan ini ada iya-nya, mas wiyun, seperti itu. Ketika dia mati di akhir kata, kecuali jika itu ghaza ya. Ketika dia ada huruf alif seperti ini, untuk maf'ul, untuk merubah menjadi maf'ul, alif ini harus jelas. Karena alif ini tidak jelas. Kenapa dia tidak jelas? Itu tidak diketahui ya. Maka alif ini ketika dia tidak jelas seperti ini harus diketahui dulu. Cara mengetahuinya adalah kita akan lihat dia ini masdarnya apa, huruf masdarnya apa, alif ini berubah menjadi apa di isim masdarnya. Atau kalau ilmu tingkat tingginya kita tidak lihat di masdarnya, kita lihat ke binanya, dia bina apa. Biasanya ada ajwaf wawa, ada ajwaf yayu dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat dari sana. Kalau saya pribadi agak ribet kalau lihat di bina, maka saya lihat di masdarnya, huruf ketiga, kolom ketiga dari buku sorob tersebut ya, huruf buku ketiga. Kalau kita lihat di sini, masdarnya ada di sini. Ya, ini huruf yang pertama madi, mudhore dan masdar. Lihat di sininya. Seperti saro itu ada di sebelah sini. Nih, yang ini. Saro yasiru sairon. Nah, ini berarti alifnya ini berubah menjadi ya di sini. Maka alif ini berubah menjadi ya. Maka ketika kita ketahui alif ini berubah menjadi ya, maka bisa kita rubah, baru bisa kita rubah menjadi huruf atau isim maf'ul, seperti itu ya. Kalau khoza, ini di sini kita lihat khoza, mana khoza ya? Khoza ada di sini, lihat khoza ya.
Alif ini kita lihat di masdarnya. Lihat masdarnya di sini alifnya berubah menjadi waw. Maka alif ini adalah waw. Maka dari alif yang berubah jadi waw ini kita buat masdarnya ghaza. Ghaza. Alifnya berubah jadi waw tadi ya. Maka ghaza ini kita rubah di sini ditambah mim. Wun. Seperti itu. Ya. Kenapa? Karena alifnya berubah menjadi waw. Loh, kok wawnya tasdid? Ya, ini adalah rumusnya adalah kan maf'ulun ini rumusnya. Nih. Maf'ulun ya. Ghaza, gha-nya ini masuk ke sini. Ini adalah gha, maka ditambah mim, gha-nya mati ya, Terus di sini ada za, ya. Di sini ada za. Ini zu. Zu-nya ini dikasih waw, ya. Zu masuk ke sini. Ininya ada wa juga. Kenapa wa ini? Karena dia alifnya di sini. Alifnya tadi berubah jadi apa? Berubah jadi waw. Alifnya karena alif berubah jadi waw, maka wawnya kita tulis di sini. Zu dan ini wun. Kenapa wun? Karena di sini tanwin atau domatain ya dari lam. Maka ketika ada waw mati bertemu dengan waw hidup, ya berarti waw mati ini dibuang, diganti kepada tasdid seperti ini. Maghzuwun, seperti itu. Bisa dipahami ya? Semoga bisa dipahami. Amin. Oke, masuk yang ketiga, yakni jika terdapat huruf yang mati di tengah. Nah, ini yang ribet. Jika matinya di tengah dan yang di tengah itu mau kita ubah menjadi isim maf'ul. Ini sangat ribet sekali ya. Kenapa? Karena huruf yang pertama ini, karena yang huruf yang kedua ini, yang jika huruf mati yang di akhir ini, yang pertama kan dimatiin ya. Jadi seperti saro jadi masriyun ya, sawa jadi maswiyun ya, dimatiin huruf pertamanya. Jika dia mati di tengah seperti ini, maka yang pertama tidak bisa dimatikan. Kalau dimatikan juga jadi gimana dia bacanya? Contoh seperti sona ini. Sona. Kalau dimatiin juga sonya ini, maka berubah menjadi mouse. Nah, seperti itu, jadi lucu aja lihatnya ya. Ini mati, ini juga mati. Maka yang pertama ini tidak dimatikan ya. Jadi dia semisal sona. Ketika itu maka kita di sini ditambah alif dan kita lihat di sininya, kalau ininya jadi waw maka dia ini jadi u, masunun. Ini akhirnya selalu nun ya, masunun. Tapi kalau alifnya ini berubah menjadi ya, di sini ada ya-nya, maka ini bukan u, maka dia menjadi i, masinun. Seperti itu. Yang ribetnya itu di bagian sini. Alifnya ini kita harus tahu dulu alif itu berubah menjadi apa. Seperti itu ya. Seperti yang dijelaskan tadi, alif itu kita lihat di isim masdarnya. Isim masdarnya itu berubah menjadi apa alifnya. Ya. Singkat saja, bisa dilihat di buku di bab 1 dan bab 2 ataupun bab 3, bab 4 dan di bab-bab yang lain. Kita lihat masdarnya seperti sona. Alifnya ini ternyata dia berubah menjadi waw, huruf waw ya. Maka ketika dia berubah menjadi waw, maka sona ini berubah menjadi, ini ditambah mim, ini ditambah u, ini ditambah waw, alifnya dibuang ya, ini wawnya mati, ini jadi nun, masunun, karena alifnya berubah menjadi waw ya. Berbeda cerita jika dia saro seperti ini. Saro. Kenapa? Karena alifnya ini ternyata ketika kita lihat di buku di isim masdarnya itu alifnya ini berubah menjadi ya. Kenapa dia berubah jadi ya? Ada yang berubah jadi waw? Tidak tahu ya kenapa dia bisa seperti itu ya. Saya hanya lihat bukunya saja. Nah, alifnya ini berubah menjadi ya. Bagaimana kalau dia berubah menjadi ya? Maka cukup kita tambahkan mim. Ini kita hilangkan ma-nya ini, garisnya. Ini dijadiin ya. Jadi ya-nya tinggal beginiin saja ya. Terus di sini karena ini ya, maka di sini si.
masih. Dan ro ini berubah jadi domatain. Jadi masirun. Tulisannya seperti ini. Masirun, seperti itu. Kenapa? Karena alifnya ini berubah menjadi ya. Seperti itu ya. Sama seperti ghofa. Kita lihat dulu alifnya berubah menjadi apa. Alifnya ternyata berubah menjadi waw di isim masdar dari ghofa. Jadi karena dia berubah menjadi waw, maka di sini ditambah mim. Ini tadi harokatnya apa? Ya. Kenapa Karena di sininya jadinya wow. Jadi mau panjang seperti itu ya. Mau. Ininya harokatnya apa? Harokatnya domaten. Jadi mahufun seperti itu ya. Itulah cara ketika dia mati di tengah seperti ini. Berbeda cerita ya. Jika dia matinya tasjid seperti ini, bertasjid seperti ini. Jangan matinya itu bentuknya tasjid, bukan bentuk alif kayak gini. Kalau tasjid seperti ini udah jelas. Misalnya tasjidnya dal, berarti yang matinya dal. Yang sangat jelas sekali. Bagaimana jika seperti ini, yang sudah jelas seperti ini? Maka hal ini kita bisa pisahkan seperti ini. Nih, sini dipisahin. Misalnya madda. Madda ini terdiri dari mim dal dal. Madda seperti itu ya. Ini farro. Maka di sini farro. Ini addo, maka di sini addo. Jadi kita pisahkan dulu, jangan dijadiin tasdid seperti ini dulu. Jadiin pisahkan seperti ini dulu. Oke, maka cara mengerjakannya, masukkan dulu rumusnya ya. Kita masukkan rumusnya dulu. Rumusnya adalah maf'ulun. Oke. Nah, berhubung di sini tadi sudah kita pisahkan ya, maka di sini tinggal kita masukkan saja mim menggantikan fa di sini. Kita tambahkan mim dulu, mim ini turun ke sini ya. Terus fa ini diambil dari mim ini. Terus diambil ma begini, ma, dan ini dimatikan karena fa di sini dimatikan ya. Terus ini da-nya di sini. Seperti ini. Terus ini dikasih wow, wownya di sini turunnya ke sini. Dan ini harokatnya adalah u. Kenapa u? Karena di sini ada u, maka di sini adanya du, seperti itu ya. Dan da terakhir ini kita tulis di sini dan harokatnya mengikuti la di atasnya ini ya, yakni dun seperti ini. Domatain ya. Maka berubahlah menjadi dun seperti itu ya. Sama juga yang terakhirnya, yang kedua ya, yang farro ya. Kita ubah juga mim, fa-nya kembali ke sini, maaf. Terus ini ro-nya di sini, run. Maaf, run seperti itu ya. Addo juga sama. Ma ya, sini da, dun, dun. Oke, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah juga untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.